yang menjadi catatan penting. Yang pertama masalah pemberantasan judi online. Jakarta Amateur News. Pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal komitmen Polri dalam memberantas jaringan judi online membawa harapan sekaligus ketegangan. Jenderal Sigit berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terlibat tanpa ampun. Tidak hanya bagi yang terbukti menerima, tapi juga mereka yang sekadar membekingi atau coba-coba main judi. Dengan tekad bulat, Jenderal Sigit telah memerintahkan Propam untuk melakukan penertiban. Saya sampaikan, siapapun anggota yang main-main dengan judi online, apalagi terlibat, akan ditertibkan dan diberikan sanksi. Tegasnya usai rapat di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Jenderal Sigit tak segan-segan mengancam untuk memproses pidana para oknum yang berani terlibat dalam bisnis kotor ini. Siapapun yang menerima uang suap atau membekingi judi online, saya pastikan mereka akan diusut tuntas dan diproses pidana. Ini adalah janji kami, ujarnya dengan tegas. Publik menunggu dengan harap-harap cemas, akankah Polri benar-benar menindak tegas oknum-oknum pengkhianat rakyat ini? Dalam upayanya yang masif, Polri akan memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga penting seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta kementerian terkait. Dengan memperkuat kerjasama ini, kami yakin pemberantasan judi online bisa lebih maksimal. Kami akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan demi melumpuhkan aliran uang kotor yang membiayai operasi judi ini, kata Jenderal Sigit. Ia menambahkan, Polri juga berencana melacak aset para pelaku. Kami akan melakukan tracing terhadap harta mereka, dan jika terbukti hasil dari tindakan ilegal, maka akan kami sita dan diserahkan ke negara. Jenderal Sigit juga memaparkan beberapa kasus besar terkait judi online yang telah diungkap. Pertama adalah kasus jaringan judi online Slot 80278 yang ternyata dikendalikan oleh warga negara asing asal Tiongkok. Pihak kepolisian berhasil menyita aset senilai puluhan miliar rupiah. Kasus ini kami proses dengan menyita aset sekitar 83,9 miliar rupiah. 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 2 payment gateway yang terlibat, ungkap Jenderal Sigit dengan nada keras, seakan menantang sindikat lain yang berani melawan hukum. Kasus besar lainnya adalah pengungkapan sindikat rekening penampung judi online lintas negara yang digunakan untuk menyembunyikan aliran dana dari bisnis haram tersebut. Kepolisian menemukan bahwa jaringan ini menyembunyikan transaksi di bawah berbagai kedok, mengelabui sistem perbankan nasional. Namun tak hanya itu, publik terkejut dengan temuan mengejutkan bahwa beberapa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat aktif dalam sindikat ini. Para oknum ini ditengarai sengaja mengamankan situs-situs judi online agar tak diblokir oleh pemerintah. Keterlibatan pegawai kementerian ini sangat mengkhianati kepercayaan rakyat, mengingat mereka justru diberi tanggung jawab untuk memblokir situs-situs ilegal, termasuk situs judi. Bukannya menindak, mereka malah menjadi pembina yang mengawasi situs-situs tersebut demi keuntungan pribadi. Selain itu, kasus yang sangat mencuri perhatian publik adalah keterlibatan influencer TikTok terkenal, Gunawan Sadbor, yang pernah diduga mendukung promosi situs judi online. Meski kini ia telah dibebaskan dan diangkat menjadi duta anti judi online, publik mempertanyakan langkah ini. Gunawan saat ini tidak lagi ditahan, melainkan ditunjuk sebagai duta anti judi online. Ini adalah upaya kami untuk mengedukasi mereka yang sebelumnya mungkin tidak memahami dampak judi online, terang Jenderal Sigit. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut juga diambil untuk memanfaatkan pengaruh Gunawan demi menggali lebih dalam siapa saja pihak-pihak di belakang jaringan ini. Namun, langkah Polri tidak hanya berhenti pada penunjukan duta anti judi. 2 orang lain yang merupakan pemasok gift kepada Gunawan Sadbor kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan ini diambil setelah mendalami hubungan mereka dengan jaringan judi online. Dengan sejumlah upaya tersebut, Jenderal Sigit berharap dapat membersihkan lembaga Polri dan seluruh instansi pemerintah dari pengaruh judi online. Masyarakat kini menantikan tindakan nyata dari janji-janji ini. Apakah benar mereka yang terlibat akan diberi sanksi tegas dan diusut sampai ke akar-akarnya? Ataukah ini hanya retorika yang akan dilupakan seiring waktu? Keberhasilan Polri dalam memberantas judi online akan menjadi ujian bagi komitmen mereka. Dan seluruh bangsa menanti hasil dari janji-janji ini.
yang menjadi catatan penting. Yang pertama masalah pemberantasan judi online, yang kedua masalah pemberantasan narkoba, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah mafia tanah,